Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevri Bella. Saya mahasiswi dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarsi, angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan membahas topik 1, yaitu tentang aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya akan langsung mentutorialkan bagaimana cara mengerjakan menu utama. Nah, di sini tuh yang pertama ada menu utama. Menu utama itu itu berisi link untuk set-set yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama, terus nama akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, jurnal penyesuaian sampai dengan neraca. Dan di sini saya akan membuat tutorial untuk menu utamanya. Nah, jadi untuk menu utama itu, yang pertama itu kita harus membuat latar belakangnya. Nah, kemudian nanti di latar belakang itu ada nama Excel accounting, terus ada perusahaan dan periode tahunnya. Nah, lalu di sini nanti juga ada menu akun, terus kode bantu, jurnal umum, sampai dengan neraca. Nah, kita langsung aja untuk tutorialnya. Yang pertama, itu caranya, yang pertama itu insert gambar. Nah, yang pertama itu klik insert. Kemudian kita pilih picture. Lalu kita pilih gambar background yang kita mau. Nah, untuk ukurannya itu sesuaikan aja, bebas. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita akan membuat judul Excel kontennya, yaitu kita klik insert, kemudian kita pilih save. Nah, kalian bebas memilih save yang mana aja, dan kita taruh di sini. Nah, untuk warna save-nya itu kalian juga bebas mau pilih yang mana aja. Langsung kita di sini klik Excel accounting. Nah, terus selanjutnya ini kita bisa ganti fontnya atau tulisan itu juga bebas sesuai keinginan kalian. Setelah judulnya sudah dibuat, kemudian kita buat lagi shape-nya untuk nama perusahaan dan periodenya. Kita klik insert, kemudian ke shape, lalu kita pilih lagi, kita taruh di sini. Kita sesuaiin. Nah, untuk warnanya juga sama, terserah kalian aja. Langsung di sini kita ketik PT FEB Yarsi per 31 Desember 2020. Nah, fontnya juga bisa kalian ganti juga.
Nah, kemudian kita juga membuat untuk menu-menunya. Sama kayak tadi, insert, save lagi, lalu kita pilih. Di sini saya langsung copy aja untuk 9 menunya. Nah, untuk warnanya bebas. Kalian mau warna apa aja, sama kayak tadi. Setelah semua set atau kotak-kotaknya sudah diatur, kita klik dulu untuk nama-nama menunya. Yang pertama, di sini kita klik nama akun, kemudian di sini kode bantu, lalu di sini jurnal umum, di sini buku besar, di sini buku besar pembantu, di sini jurnal penyesuaian, kemudian di sini neraca lajur, di sini laba rugi, dan yang terakhir itu neraca. Nah, untuk fontnya juga sama kayak tadi, disesuaikan aja dengan keinginan teman-teman.
Nah, ini sudah jadi. Nah, fungsi di sini, fungsi menu utama itu untuk nge-link ke sheet-sheet yang sudah ada. Nah, tapi kita harus bikin step-stepnya itu terlebih dahulu kayak tadi. Nah, kemudian kita akan ngebuat si menu akun ini jadi link atau hyperlink. Nah, caranya untuk nge-link atau hyperlink, yang pertama kita klik akun, kemudian kita klik kanan, lalu kita cari yang hyperlink. Kalau atau bisa juga dengan link tergantung Excel-nya. Kemudian kita pilih yang place in this document. Nah, di situ ada nama akun, kalian klik, lalu oke. Nah, yang ini juga sama, kalian klik kanan, kemudian hyperlink, lalu kode bantu, kemudian oke. Yang ini juga sama, kalian klik kanan, lalu hyperlink, kemudian kalian pilih yang jurnal umum, lalu klik OK. Yang ini lakukan hal yang sama. Oke. Nah, sebelumnya kan kita bisa lihat di sini ya. Di sini tuh belum ada linknya atau saat kita klik di sini dia belum muncul kayak misalnya buku besarnya atau jurnalnya. Nah, setelah kita kasih link atau hyperlink, nah di sini tuh udah langsung muncul. Tuh, kayak gini ya teman-teman, langsung muncul kode akun. Nah, yang kedua itu, selanjutnya kita akan membuat sheet daftar akun. Nah, di sini tuh saya udah ada formatnya. Di daftar akun ini, saya mau buat drop list. Nah, drop list ini itu data validation untuk di kolom pos saldo dan pos laporan. Nah, untuk pos saldo ini, dia itu nanti ada debit dan kredit. Sedangkan di pos laporan ini, dia bakal nanti ada neraca dan laporan laba rugi. Nah, cara untuk drop list-nya itu, yang pertama untuk pos saldo, itu kita klik di sini, kemudian kita pilih data, lalu kita ke data validation. Nah, untuk settingnya itu di bagian allow-nya itu kita ganti menjadi list, kemudian ignore blank-nya itu kita uncheck list, lalu di source-nya itu kita ketiknya debit, titik koma, kredit, titik koma, lalu strip. Lalu kita klik OK. Nah, untuk tahu debit saldonya sudah muncul atau belum, kita klik tanda panah di sini. Nah, kemudian lalu kita pilih yang debit. Nah, setelah itu untuk drop list-nya itu, untuk pos laporan saldo itu, tinggal kita ada tanda panah ini, kita bisa langsung double klik atau klik 2 kali. Nah, kayak gini. Nah, untuk bagian aset sampai dengan peralatan kantor, itu dia saldonya debit. Nah, untuk akumulasi penyusutan kantor, kita drop list dulu, ini kita klik.
Kemudian kita pilih yang kredit. Nah, langsung aja kita langsung dari akumulasi penyesuaian kantor sampai dengan pendapatan lain-lain. Nah, kan sudah. Nah, yang ini HPP sampai bawah itu saldonya di debit. Nah, selanjutnya kita bakal ngedrop list pos laporan di sini. Caranya sama, cuman bedanya nanti saat di search itu dia isinya neraca, titik koma, laporan laba rugi, titik koma, strip. Kita mulai aja ya. Kita klik, kemudian kita pilih data, lalu ke data validation. Nah, di sini tuh settingnya sama, law-nya itu kita ganti menjadi list, kemudian di ignore blank-nya kita uncheck list, lalu search-nya itu kita ketik neraca, titik koma, laba, rugi, titik koma, strip. Lalu kita klik OK. Nah, untuk mengetahui datanya atau namanya muncul itu, kita klik tanda panah di sini. Nah, di sini sudah ada neraca. Oke. Nah, untuk bagian ngedrop listnya itu sama kayak tadi, tanda panah ini kita double klik atau klik 2 kali. Nah, di bawah. Untuk pos laporan, bagian neraca itu dia dari aset sampai dengan laba rugi. Oke, kita drop list langsung ke bawah. Sampai laba bersih, sorry. Nah, kemudian untuk bagian laba ruginya itu dari pendapatan kita klik di sini, lalu kita pilih laba rugi. Itu di drop list sampai bawah, sampai beban lain-lain. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya cara yang ketiga itu membuat status kode bantu. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita klik kode bantu. Nah, caranya itu sama, cuman bedanya itu bagian source-nya itu diganti menjadi piutang dan utang. Cara untuk membuat status kode atau kode bantunya itu sama ya. Caranya kita klik data. Kita klik data, kemudian kita ke data validation. Di allow-nya itu kita ganti menjadi list, kemudian di ignore blank-nya kita uncheck list, lalu di search-nya itu kita ganti menjadi piutang, titik koma, utang, titik koma, strip. Lalu kita klik OK. Untuk mengetahuinya, sama kayak tadi, untuk mengetahui menu atau namanya itu, biar muncul, kita klik sini, klik panah, lalu kita tulis piutang. Nah, lalu kita drop list sampai di toko labe. Nah, untuk Shadid itu dia sama, dia itu statusnya piutang, kita klik data, kemudian data validation, lalu kita klik list, kemudian di ignore blank, source-nya itu piutang, titik koma, utang, titik koma, strip. Oke. Kita ganti aja utang. Nah, untuk Raviva dan Avan, itu dia statusnya itu utang. Klik data, kemudian data validation, kemudian kita klik sini. Lalu law-nya itu kita ganti jadi list, kemudian di ignore blank-nya di uncheck list, dan source-nya itu sama
piutang, titik koma, utang, titik koma, strip. Oke. Nah, kita pilih yang utang. Kita drop list. Nah, yang di sini itu sama toko Alfatan, itu dia piutang. Langsung aja kita ke data, lalu ke data validation, kita klik low, kemudian list, lalu ignore blank, kita terus lagi piutang, utang, titik koma, strip. Oke. Pilih yang piutang. Kemudian yang terakhir juga sama, klik data, lalu ke validation, kemudian kita allow-nya ganti list, di uncheck list, ignore blank, dan source-nya itu piutang, titik koma, utang, titik koma, strip. Oke, kita pilih yang utang. Nah, sekian tutorial yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.